sebetulnya apa sih tujuan dari si penulis dan juga kita sebagai pembaca ya membaca sebuah novel-novel yang bertemakan Ramadan gitu. Kenapa kita tidak membaca novel yang bertemakan yang lain gitu? Pun kalaupun novel religi Islam kan banyak ya, ada novel hijrah, ada novel mengenai ini ya tobat, ada novel mengenai baik dan buruk, macam ya, banyak macam. Kenapa kita juga perlu membaca juga novel-novel yang bertemakan Ramadan ya? Ada beberapa tujuan dari penulis ketika dia menulis sebuah novel yang bertemakan Ramadan ya, yang itu bisa juga bermanfaat bagi kita sebagai pembaca dengan kita mengambil manfaat yang ada dari sebuah novel yang bertemakan Ramadan tadi gitu. Jadi yang pertama adalah tentu edukasi dan pemahaman agama ya Kak. Jadi seperti saya bilang, cara kita mempelajari agama Islam secara mudah, secara ringan, sambil kita menghibur diri, sambil kita entertainment diri adalah dengan kita membaca novel yang bertemakan religi gitu ya. Karena ya walaupun itu sebuah novel, walaupun itu adalah sebuah cerita, imajinasi, suatu cerita menghibur, tetap di situ ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral yang ingin juga disampaikan secara halus ya oleh penulisnya. Makanya ya dengan kita membaca novel yang bertemakan religi Islam, termasuk novel yang bertemakan Ramadan, itu ya tentu kita yang pertama ingin mendapatkan edukasi dan juga pemahaman mengenai agama ya, dengan cara tadi, dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah memberikan inspirasi spiritual ya. Dengan kita membaca novel Ramadan kita mungkin bisa mendapatkan inspirasi spiritual ya, karena sebuah novel bertemakan Ramadan tadi kan bercerita mengenai perjalanan kehidupan spiritualitas dari si tokoh utama ya. Bagaimana mungkin si tokoh utama tadi menjadikan Ramadan sebagai titik balik untuk menjadi lebih baik lagi ya sebagai umat beragama gitu kan, sebagai hamba dari Allah ya, hamba yang kita akan selalu berusaha lebih baik. Nah dengan kita membaca bagaimana si tokoh utama tadi berusaha menjadi lebih baik ketika Ramadan, itu juga bisa memberikan inspirasi dan juga inspirasi spiritual bagi kita untuk meniru hal yang sama ya. Artinya kita dengan kita membaca novel bertema Ramadan, ketika nanti kita masuk bulan Ramadan ya kita bisa lebih baik lagi ya menjalani kehidupan kita sebagai umat, sebagai hamba Allah gitu ya. Jadi itu ya kayak yang kedua, tujuan kita membaca novel bertema Ramadan adalah untuk inspirasi, kita mendapatkan inspirasi spiritual gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan toleransi dan kebijaksanaan ya. Yaitu tadi kan kalau kita berpuasa kita tentu penuh dengan kebijaksanaan ya. Kita mungkin akan lebih baik lagi dalam bertindak, kita lebih baik lagi dalam bertutur kata, kita lebih baik lagi dalam berpikir, kita lebih baik lagi dalam bertindak laku. Nah itu kan otomatis ya kita lebih bijaksana ya, dan itu bisa kita dapatkan inspirasinya dari kita membaca novel bertemakan Ramadan gitu. Termasuk juga nilai-nilai toleransi, misalnya dalam sebuah novel Ramadan itu bercerita bagaimana antara sesama manusia, ada yang berpuasa dan tidak berpuasa tapi bisa saling menghargai. Itu kan juga bisa memberikan inspirasi untuk kita bertoleransi sekaligus memegang kebijaksanaan dalam kehidupan sosial ya. Nah itu tujuan juga dari kita membaca novel yang bertemakan Ramadan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah refleksi dan transformasi pribadi ya. Saya bilang tadi Kak ya, jadi seringkali orang menjadikan bulan Ramadan ini ya, seorang muslim ya, sebagai titik balik untuk menjadi lebih baik gitu, untuk menjadi, walaupun sebelumnya adalah buruk, sebelumnya itu kurang baik dalam segi ibadah, tapi dalam Ramadan itu suatu titik balik dia bertekad untuk menjadi lebih baik ya sebagai umat agama Islam gitu. Nah itu kan berarti kan ada fungsi refleksi dan transformasi pribadi ya dari si tokoh utama tadi, yaitu diharapkan bisa juga menular kepada si pembaca ya. Si pembaca dengan membaca novel bertemakan Ramadan ya dia bisa mendapatkan inspirasi untuk melakukan refleksi diri dan juga transformasi pribadi, sehingga bisa memanfaatkan momentum Ramadan, termasuk Ramadan yang berapa hari lagi kita jalanin ini, itu dengan kita juga melakukan hal yang sama ya seperti yang dilakukan oleh tokoh utama dari novel tadi gitu. Nah itu yang keempat. Kemudian kelima adalah cinta kasih sesama ya. Jadi ya saya bilang tadi kan, di Ramadan juga mengajarkan kita untuk peduli, untuk empati terhadap orang lain ya, terutama mungkin orang lain yang kekurangan, orang lain yang tidak seberuntung kita ya. Makanya antara lain ada zakat fitrah gitu kan, ada anjuran untuk bersedekah, di mana sedekah di bulan Ramadan tuh nilainya tuh sangat jauh lebih tinggi daripada sedekah di hari-hari biasa. Itu kan berarti kan apabila diceritakan dalam sebuah novel bertemakan Ramadan ya, itu juga menginspirasi dari pembacanya ya untuk lebih cinta dan juga kasih sayang terhadap sesama gitu. Jadi itu ya Kak ya,
dari hanya kita membaca sebuah novel yang bertemakan Ramadan saja, kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya, banyak unsur yang itu bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan nilai-nilai moralitas kita hanya dengan membaca sebuah novel yang bertemakan Ramadan ya.